wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Artanosa Crossbreed. Halo sahabat Lohanes Nusantara, apa kabar kalian? Semoga diberikan kesehatan dan dapat menjalankan ibadah puasa sampai full, dan kita terjauh dari penyakit yang melanda negara tercinta kita ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menyarankan bahwa agar kita sebelum pegang uang atau nggak sengaja berjabat tangan, kita harus cuci tangan, dan saat kita keluar lebih baik kita berpakai masker, dan saat kita membawa anak kita harus kasih masker, karena jangan kita saja yang kita kasih masker. Banyak saya lihat kawan-kawan di jalan, orang tuanya yang pakai masker tapi anaknya nggak pakai masker. Biarpun nggak mau ya dipaksa aja. Kalau dia masih nangis ya nggak usah dibawa, gitu aja, cari aman. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membedakan jantan sama betina pada ikan lohan. Waktu kita beli buraya, kita harus lebih teliti, hati-hati, karena yang kita beli ini pakai duit. Kalau bisa kita harus teliti bagaimana membedakan jantan sama betina melalui gambar. Nah, cara memilihnya, misalnya ada orang jual nih buraya size 45 cm. Bagaimana cara memilihnya? Kita harus pilih, lihat dari wajahnya dulu, bentuk postur mukanya. Kalau sebanyakan 70%, saya nggak memastikan ya, cuman prediksi itu kuat, paling 80% lah, 20%-nya yang maha kuasa yang menentukan. Nah, bagaimana cara kita memilih? Kita harus melihat postur wajah dulu, dari mulut sampai ke pipi. Biasa kebanyakan kalau jantan itu lebih dominan mulutnya itu agak pesek. Nah, dan ada agak sedikit lengkungan di atas kepala seperti jenong, tapi bukan jenong, tapi dia seperti lengkungan. Dia lebih dekat, kepala sama mulut itu agak lebih dekat. Nah, dan bentuk pipi itu lebih condong lebih besar. Nah, itu mudah-mudahan 80% jantan. Nah, kalau betina seperti apa? Pasti bertanya. Kalau betina, dia condong mulutnya itu lebih mancung. Nah, pipinya lebih kecil. Nah, itu biasa betina. Kalau seandainya masalah ke body itu jantan itu kebanyakan lebih pendek ketimbang si betina. Kalau betina itu dari burayak ya 45 cm. Dari kalau betina itu kebanyakan lebih panjang. Kalau kampa gimana? Kampa kan ya itu kalau sudah 78 cm. Banyak orang jual kampa itu kan ada, kampa itu punya karakter, ada yang tipikalnya pendek, ada yang panjang. Itu jenis kampa. Nah, kalau misalnya kampa di 78 cm itu sudah bisa kita lihat pennya. Misalnya orang jual ini di 78 cm, suruh dempet aja dulu, dempet. Nanti suruh jepit lohannya ke kaca, nggak usah diposting, nggak usah, itu kan bisa peraturan di grup itu nggak boleh dempetin ikan ke kaca kan. Nah, di japri aja, coba lihat sih didempetin di kaca. Kalau kebanyakan itu udah positif ya, positif. Betina itu saat didempetin ke kaca, perutnya agak dijepit, dia keluar pennya lebih condong cekung ke depan.
Nah, itu betina, itu positif 98%. 2% yang maha kuasa. Tetap kita nggak boleh melangkahi yang maha kuasa. Nah, kalau jantan waktu saat dijepit, dia pennya itu lurus. Lurus dia. Kalau betina gampang, dia condong melengkung ke depan. Kenapa? Lihat aja di betina-betina saat bertelur. Ya, dia pennya itu kalau udah ngembang, itu isinya telur semua, dia condongnya melengkung ke depan. Itu saya perhatikan di situ, makanya saya bisa membedakan jantan sama betina untuk ikan lohan. Nah, setelah sudah kalian lihat pennya, oh kalau udah 78 cm udah gampang, tinggal suruh jepit aja sama si penjual bagaimana pennya. Nah, kebanyakan kan sekarang ini kan sudah bagus-bagus, sudah kelihatan jantan sama betina, cuma dikhususkan untuk kuncinya tuh di 45 cm. Biasa orang-orang lelang itu buraya diperhatikan aja. 80% ya, mudah-mudahan prediksi itu tidak salah. Nah, bagaimana kita sekarang itu bisa kita membedakan ya cara jantan sama betina. Bagaimana kita harus memilih ikan itu pasti bagus saat buraya 45 cm. Caranya sangat gampang. Kita lihat dulu silsilah ikan itu. Kalau saya sih nggak perlu serian Bugana begini, serian master legendaris, nggak perlu. Yang penting berjenong. Kalau nggak berjenong ya percuma. Ngapain kita melihara ikan itu nggak berjenong? Nah, mau serian apa aja yang penting berjenong. Enak jenongnya, mau cenci, kampa atau apa, yang penting enak berjenong. Buat apa kita kalau melihara ikan itu tidak berjenong? Nah, jenong bagus. Nah, nanti kita perhatikan lagi mutiaranya. Nah, di situ kalau memilih ikan itu kita harus lebih jeli. Nah, setelah kita melihat bagaimana memilih ikan dari buraya, itu kuncinya itu cuman di mutiara. Jangan kalian ambil yang mutiaranya jagung, dia kecil-kecil bulat-bulat. Cari aja mutiaranya yang cacing ya. Mudah-mudahan kebanyakan kalau mutiara cacing itu sedikit untuk tidak berjenong. Nah, kalau mutiara bulat-bulat itu biasa itu banyak mutiaranya itu bisa nyatu, jadi bisa lebih, ibaratnya apa namanya itu ngeblok. Sebenarnya bukan ngeblok sih, cuma bisa nyatu, mutiara itu dari bulat-bulat itu bisa nyatu. Nah, itu kalau seandainya kita milih lagi buraya 45 cm, kalian lihat yang mutiaranya yang sangat longgar. Jangan yang mutiaranya udah banyak, udah mengkilat, udah full mutiaranya. Itu ya banyakan ngeblok besarnya. Ya memang ada yang nggak ngeblok, cuman 75% itu mutiaranya nanti ngeblok. Kalau yang tebel-tebel, yang mutiaranya tebel-tebel, nimbul-nimbul, nah mending yang sedikit, nanti bisa kita proses penambahan mutiara. Nggak usah yang sudah materi mutiaranya sudah mewah, itu pasti aja ngeblok. Ya biarpun nggak banyak yang ngeblok, misalnya karakternya dia tidak ngeblok, kita lebih ekstra untuk memecahkan mutiaranya, kita lebih ekstra. Cari aja yang standar lah, standar mutiara. Nah, kalau seandainya sudah ada yang jual 6-7 cm, itu udah kelihatan tuh bakat materinya. Nah, nyari yang bodinya agak pendek, bukan short body, agak pendek. Dia juga silsilahnya, silsilah ternakan indukannya lihat, seriannya lihat. Bukan masalah saya suruh lihat seriannya, serian ini bagus bukan. Lihat dia silang apa kali apa SRD kali kampa, apa cencu kali cencu, apa short body kali cencu, atau short body kali bonsai, kita kan nggak tahu. Kita mau nyari size C tapi short body kali bonsai, ya nggak nyampe, nanti jatuhnya bonsai kalau kita mau mainin kelas umum, bukan kelas bonsai. Nah,
Hanya itu yang bisa saya jelaskan buat kawan-kawan, semoga bermanfaat. Kita beli ikan itu pakai duit ya, lebih teliti, lebih hati-hati, karena apa, buang waktu. Kalau misalnya kawan-kawanku belajar lomba, ini lomba ya, lomba progres ini progres itu, lebih baik suruh milih 3 ikan random, apa 3 ikan, nanti kita pilih yang terbaik. Cuma itu yang bisa saya nasihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Lohander Nusantara.